Ini pelajaran bagi kita. Anak Nabi saja belum tentu takwa. Makanya saya sering sampaikan, jangan membangga-banggakan keturunan. Keturunan yang baik itu beban. Saya ambil contoh sederhana. Sementang bapaknya Ustadz belaga, nggak bisa. Justru beban jadi anak ustaz, anak kiai Gus nyebutnya beban. Oh, Gusnya pinter ya, Gusnya alim ya, Gusnya berakhlak, pantas kata orang anak kiai. Kalau akhlaknya bagus, tapi kalau akhlaknya jelek, anak kiai kelakuannya kayak gitu. Makanya menurut saya keturunan yang baik itu beban. Sama dengan menjadi keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu beban. Kalau kelakuannya baik, oh pantas dia akhlaknya bagus ya. Keturunan Nabi, ada darah Nabi yang mengalir di tubuhnya. Gimana kalau kelakuannya nggak benar? Urakan, maki-maki, ngereman, petantang, petenteng, beban tanggung jawab. Makanya benar kalau kata orang Arab, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anadha. Bukanlah anak muda itu yang berkata mayyaqulu kana abi. Anak muda yang sebenarnya bukan yang membangga-banggakan keturunan, bukan yang membangga-banggakan kehormatan orang tua. Walakinnal fata mayyaquluha anada, tapi anak muda yang sesungguhnya yang berani berkata inilah saya, tunjukkan dengan karya. Jangan jadi orang yang hina hanya membanggakan kesolehan orang tua. Kenapa? Tidak ada taksir sama kamu kalau kamu tidak jadi orang soleh. Ya, kalau kamu jadi orang soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Syaratnya harus ada iman dan ittiba, ngikuti jejak daripada orang tuanya yang soleh, baru alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tapi kalau enggak ada ittiba, enggak bisa dibanggakan. Saya mau tanya, apakah cukup dengan kenyangnya orang tua anak akan jadi kenyang? Enggak bisa. Cukup dengan sholatnya orang tua anak enggak sholat? Enggak bisa. Nah kita ini pengen ini anak-anak kita ini mudah-mudahan anak soleh soleha semua, amin. Pengen punya anak yang soleh, pengen punya yang solehah, nggak ujuk-ujuk dong, nggak tiba-tiba kan, harus dipersiapkan, kasih bibit yang terbaik, nafkah terbaik. Ingat kalau kata orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Hati-hati bapak-bapak, kelakuan orang tua nurun ke anak. Yang ada pada emaknya nurun ke anak. Ma fil aba fil abna, kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Gitu bengi. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Ulang lagi. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Sekali lagi. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Hati-hati pak, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di atas tebing. Buahnya jatuh gelinding, yuk masuk siring. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Hati-hati itu. Penting pendidikan buat anak kita, kelakuan orang tua nurun ke anak. Soalnya begini Bapak Ibu, kita ini orang tuanya sudah baik saja, anaknya belum tentu baik. Iya Pak ya? Anak Nabi Nuh punya anak Kan'an, ingkar kepada Allah. Bani Israel
Bani Israel itu nggak tanggung Pak, keturunan Nabi Yakub. Yakub itu kan Israel. Keturunan Nabi Yakub 12 anak Nabi Yakub. Yang 2 takwa, yang 10 bandelnya naudzubillah. 10. Sampai nurun dari Israel sekarang ini juga. Ini pelajaran dari kita. Anak Nabi saja belum tentu takwa. Makanya saya sering sampaikan, jangan membangga-banggakan keturunan. Keturunan yang baik itu beban. Saya ambil contoh sederhana. Sementang bapaknya Ustadz belaga, nggak bisa. Justru beban jadi anak ustaz, anak kiai Gus nyebutnya beban. Oh, Gusnya pinter ya, Gusnya alim ya, Gusnya berakhlak, pantas kata orang anak kiai. Kalau akhlaknya bagus, tapi kalau akhlaknya jelek, anak kiai kelakuannya kayak gitu. Makanya menurut saya keturunan yang baik itu beban. Sama dengan menjadi keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu beban. Kalau kelakuannya baik, oh pantas dia akhlaknya bagus ya. Keturunan Nabi, ada darah Nabi yang mengalir di tubuhnya. Gimana kalau kelakuannya nggak benar? Urakan, maki-maki, ngereman, petantang, petenteng, beban tanggung jawab. Makanya benar kalau kata orang Arab, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anadha. Bukanlah anak muda itu yang berkata mayyaqulu kana abi. Anak muda yang sebenarnya bukan yang membangga-banggakan keturunan, bukan yang membangga-banggakan kehormatan orang tua. Walakinnal fata mayyaquluha anada, tapi anak muda yang sesungguhnya yang berani berkata inilah saya, tunjukkan dengan karya. Tapi entoh begini nggak mudah Pak. Punya anak muda yang punya komitmen begini nggak mudah. Karena ancaman kita ini luar biasa, bahaya narkoba. Subhanallah. Gara-gara pandemi sempat abai kita dengan narkoba. Yang kemarin zona merah narkoba Pak, jadi zona hitam narkoba sekarang. Yang pakai narkoba ini sudah lintas profesi, semua sudah ada. Lurah di Bandar Lampung dulu pernah ditangkap lagi nyabu, camat ketangkap narkoba, bupati di Sumatera Selatan ketangkap narkoba, di rumah jabatan ditangkapnya. Jaksa ketangkap narkoba ada, oknum cukup banyak. Hakim di Lampung bahkan hakimnya Pak tertangkap narkoba. Polisi, subhanallah, malah jenderal bintang 2 loh Pak. Mau jadi apa coba ya? Kejadian di Sumatera Selatan, anak buah nembak komandan lagi ngerebek pengedar narkoba. Begitu digerebek pengedarnya kabur, ditembak kena pantatnya, jeleger. Begitu diborgol, komandannya dewek Pak. Kata anak buah, maaf komandan, nggak tahu kalau komandan, kata dia. Ya untung pantatnya yang ditembak bukan palanya. Nah ini kenyataan. Oknum anggota TNI ketangkap narkoba. Artis kebanyakan. Anggota dewan ada ya Bu ya? Wah jadul kan ada ya yang maling apa di rumah sakit itu kan? Ternyata pengaruh sabu-sabu itu. Ini Indonesia. Yang pakai narkoba ini sudah lintas generasi. Mulai dari anak SD udah pakai narkoba Pak. Saya meruki anak kelas 5 SD Bapak Ibu. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo Ustaz. Lo kok sampean tahu kata saya? Ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz cuman gak mempan. Ini kata saya jangan-jangan jinnya jin modern nih. Karena hasil identifikasi saya Pak, jin modern itu dibacain apa aja gak mempan. Bacakan Fatihah gak mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal, ikut membaca juga dia. Saingan sama yang ngeruqyah. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz,
Gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya kalau ada bapak-bapak yang jadi tukang jahit, jangan berhenti Pak, teruskan jadi tukang jahitnya. Karena jin lebih takut sama tukang jahit sekarang ini. Ya, saya coba-cobalah ruqyah Bapak Ibu anak ini, ternyata benar. Pantesan gak mempan, karena memang gak ada jinnya. Kata saya Bu sama ibunya, gak ada jinnya, gak ada genderuwonya, gak ada kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Ya gak tahu kata saya. Bawa ke rumah sakit jiwa, kurungan nyawa. Oleh SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa, rujuk saraf, spesialis saraf. Hasil observasi kedokteran muncul kesimpulannya begini. Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Tuh Pak, siapa yang mau ngelarang orang dagang aibon? Tapi lebih berbahaya dari narkoba itu. Sabu tak terbeli, aibon diembat. Kalau dulu kita ngomong narkoba di sono, narkoba sono jauh, di sono narkoba. Sekarang mengintai di rumah-rumah kita sendiri. Hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Anak sekarang ini kalau cuman ukurannya pintar, ya pintar semua. Secara akademis sekolah semua, tapi belum tentu benar. Makanya saya jadi ingat cerita Gus Ipul, Saifullah Yusuf, jadi menteri, turun jadi wakil gubernur, turun sekarang jadi bupati kalau tidak salah. Bisa, ngapa salah itu? Kata Gus Ipul, kejadian di Situbondo, Jawa Timur juga, ada guru SMA praktek, disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol. Disiapkan segenggam cacing yang masih hidup. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, praktek nggak usah dilanjutkan. Lu ngapa kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacing? Bukan Bu Guru kata mereka. Kami ini sudah ngerti semua. Ngapain lagi dipraktekin uang kami sudah ngerti? Tambah kaget Bu Guru. Hebat murid zaman sekarang. Belum diajarkan sudah ngerti duluan. Belum dipraktekkan sudah paham duluan, pinter. Oke kata Bu Guru, coba kalian yang praktek, ibu yang nonton. Sama murid-murid dipraktekkan. Segumpalan cacing diparuh, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, perhatikan Bu Guru. Cacing yang kita masukkan air tawar masih hidup semua. Nah cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru kata mereka, praktek membuktikan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Astagfirullahalazim. Niku anak dewe lho Bu. Anak kita itu Pak. Pintar ya pintar, sekolah ya sekolah, tapi pintar belum tentu benar. Ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan agenda menyelamatkan anak-anak. Coba Pak, secerdas apapun mereka, jadi kebanggaan orang tua, tapi kalau sudah kena narkoba, selesai semua. Selesai, kelar Bapak Ibu. Maka anak kita suruh kirim ke pesantren. Ini mumpung saya kasih motivasi. Pesantren nggak ketinggalan zaman sekarang. Kirim langsung Jawa Timur, jangan tanggung-tanggung ya Bapak Ibu. Kan gudangnya pesantren Jawa Timur. Jawa Timur kejauhan, narik Jawa Tengah. Jawa Tengah kejauhan, Jogja. Jogja kejauhan, Jawa Barat. Jawa Barat kejauhan, Banten. Beliau dari Sunda Pandeglang. Itu gudangnya pondok. Mau yang modern ada, yang salafiyah tulen ada. Ke Pandeglang. Kejauhan, Banten, Lampung. Lampung kejauhan, Bandar Lampung. Kata orang ustadz, pesantren mahal. Ya tergantung kemampuan Pak. Saya bikin majelis untuk putra yang di Wai Halim ini. Salafiyah Kitabiah, Bapak Ibu. Ngaji kitab kuning, khusus putra. Yang nggak mampu, nggak bayar. 80% santri saya itu nggak bayar.
Yang mampu bayar semampunya. Paling tinggi 300.000 sebulan, 10.000 sehari ikut makan doang, dapat ijazah. MTS dapat kalau dia tingkat MTS, aliyah dapat. Yang putri saya buka di Karangsari, 80% santrinya enggak bayar, anak yatim yang enggak mampu, dan itu bukan panti asuhan, pesantren betul, tahfizul Quran di sana jurusannya. Dan saya lagi ngebangun di Pajar Baru, Bapak Ibu. Mudah-mudahan cepat selesai pembangunannya. Allahumma amin. Kalau sudah selesai pembangunannya, ini sekarang sedang membangun asrama putra. Jadi yang Wai Halim pindah semua ke sana nantinya. Nanti setelah asrama putra selesai, bangun asrama putri yang di Karangsari, gabung semua di sana. Saya pikir 300.000 sebulan nggak mahal kok. Bapak-bapak ngudut sehari berapa? Kalau selawaya ribu, Bapak Ibu sehari, hitung aja 10.000 lah, dimurah-murahin. Sebulan kan 300.000, Pak. Libur dulu guys ngerokoknya, buat anaknya mondok. Ustadz, anaknya nggak mau mondok, sudah nggak mau mondok nih, jangan dipaksa. Maunya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau unilah. Buat kesepakatan. Nah, kalau kamu ngotot nggak mau mondok, sepakat sama ayah, sepakat sama ibu. Yuk ngaji, antar ke guru ngaji. Jangan suruh berangkat dewe. Begitu sampai rumah guru ngaji, mau apa? Ngaji, Pak Ustadz. Kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Yo mama. Kata orang Lampung, MJ, mak jelas ini Pak. Ini suul adab, ini ndak boleh. Itu ndak boleh yang kayak gitu. Antar anak. Kita ini kadang-kadang nggak adil, Bapak Ibu. Anak nggak berangkat sekolah sehari aja, woi, paleng mak bapaknya marah-marah. Anak nggak ngaji seminggu, cuek aja. Jujur nih, jujur kan kita. Anak nggak ngaji seminggu, cuek saja. Ada apa dengan kita sebetulnya? Antar anak ke guru ngaji. Kalau bahasa kita apa? Adab. Bahasa orang pasaran apa? Bahasa basi. Walaupun kayak enak lah nyebutnya bahasa basi, tapi ini etika, adab. Ngomong sama guru ngaji, Pak Yai, Bu Nyai, Ustaz, Ustazah, Abi, Umi, guru, titip anak kami ini, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal, marahin. Bu, anak dimarah guru ngaji jangan tersinggung ya, ikhlas. Awas kalau anak dimarah guru ngaji ngadu ke polisi, nggak berkah ilmunya nanti. Kalau dia nakal, marahin. Kalau dia bandel ngelawan, gebuk pantatnya, kami ikhlas. Tapi kalau dia goblok, ngajinya nggak nyambung-nyambung, sabar. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya. Apalagi emaknya itu lah, bebelnya bukan main. Kirim anak ke guru ngaji. Dan kadang-kadang begini Bapak Ibu, jangan protes dengan sahriyah. Umpama nih, di TP ada syariah 10.000 sebulan, nggak usah protes. 20.000 sebulan, nggak usah protes. Nggak seberapa itu. Cobalah bapak-bapak ngitung, kalau ngudut sehari 10.000, sebulan 300.000, buat guru ngaji 300.000, nggak sayang dong. Guru ngaji dapat 300.000 sebulan, santrinya nggak usah banyak-banyak, 20 orang saja. 20 kali 300.000, 6 juta. Guru ngaji 6 juta sebulan, langsung kredit Agia. Kan keren. Bapak-bapak protes, saya nggak ngudut Ustaz. Apalagi nggak ngudut Pak. Jangan 300, 600. 600 kali 20, 12 juta. Guru ngaji nggak jadi nyicil Agia, langsung ngambil Innova. Sekarang kita berhitung Bapak Ibu. Artis dibayar mahal, tapi nggak bisa jadi contoh kan? Coba kita berhitung artis itu. Satu lagu, Ayu Ting Ting alamat palsu, 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah, emang lagi santi, cuman gitu tok Bu, 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica. Anak remaja nyebutnya Agnes Mo.
Satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya bengak-bengok kayak gini. Bukan 5 menit, ini 1 jam saya Pak. Nggak segitunya. Tapi ikhlas. Guyon jangan diambil hati. Ini kan fakta Bapak Ibu. Kok pelit amat buat ngaji anaknya? Kok kita pelit betul buat mondok anaknya? Jajal anaknya berangkat kursus. Bimbel matematika, 1 paket sekian juta. Ini fakta lu. Kursus bahasa Inggris, 1 paket 5 juta, 10 juta. Orang tua berani bayar. Orang tua berani bayar kan? Les musik puluhan juta, orang tua berani bayar. Ngaji 20.000, komentar. Guru ngajinya nggak ikhlas. Udah guru ngaji dia omongin begitu, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit. Pak, Bu, nggak penting pintar anak kalau nggak berkah, nggak penting. Banyak orang pintar judut langit di muka bumi ini tapi nggak jadi apa-apa kok. Betul kan? Yang barokah itu yang penting. Makanya Bapak Ibu suruh ngaji anak. Punya adab kepada guru ngaji. Jangan kayak berita yang lagi panas di Bandar Lampung ini. Ada guru di sekolah, sekolahnya itu bernapaskan agama, diadukan oleh muridnya sendiri, Pak. Hanya gara-gara gurunya menjadikan palanya sama muridnya itu. Entah salah, entah benar, urusan hukum saya tidak mau komentar. Tapi alangkah baiknya, banyak masalah yang tidak harus diselesaikan dengan hukum. Ya, Pak ya, muliakanlah guru, hormatilah guru, agar ilmunya menjadi barokah.